Kita menantikan berita Nusantara. Pihak kepolisian menyebut kesaksian Firza terkait kasus pornografi bisa menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka. Polisi kini telah bekerja sama dengan Interpol untuk mencari keberadaan Rizik di luar negeri. Kepala Bagian Mitra Mabes Polri, Kombes Polisi Awi Setiono menyebutkan jika kesaksian yang diberikan Firza nantinya bisa menjadikan Rizik sebagai tersangka. Agar proses hukumnya berjalan lancar, pihak kepolisian pun mendesak Rizik segera pulang ke tanah air guna menjalani pemeriksaan. Menurut Awi, jika tidak bersalah, seharusnya Rizik tidak perlu takut untuk pulang dan menghadapi proses hukum. Mabes Polri juga telah menjalin kerjasama dengan pihak Interpol untuk mencari keberadaan Rizik dan memulangkannya ke Indonesia. Surat penjemputan paksa pun telah dikeluarkan, lantaran Rizik telah 2 kali mangkir dari agenda pemanggilan. Membuat HR terindikasi sebagai tersangka. Jadi ada arah ke sana. Ya tentunya ada strategi penyidik ya. Tentunya nanti kita tetap kita hormati langkah-langkah penyidik apa, kita tunggu karena memang yang bersangkutan kan belum bisa diperiksa. Jadi kesaksian Firza Hussein juga bisa menjadi salah satu alat bukti untuk tersangka HR. Selain kasus konten pornografi yang ditangani Polda Metro Jaya, Rizik Syihab juga harus menghadapi sejumlah kasus hukum. Polda Jawa Barat menangani kasus penodaan Pancasila. Kapolda Jawa Barat membantah ada upaya kriminalisasi ulama atas kasus yang menjerat Rizik. Berkas kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno oleh Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab akan dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat. Alasannya belum terpenuhinya 10 syarat formil dan 9 syarat material yang belum dipenuhi untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Saya tidak bisa secara rigid memberikan penjelasan. Prinsipnya kalau kelengkapan formil itu terkait dengan tanggal-tanggal dalam berkas perkara yang harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perbuatan pidana, dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan selaku tersangka. Kemudian juga ada nama-nama, kemudian juga terkait juga keterangan ahli yang harus disempurnakan. Seperti itu. Artinya ini P19 dikembalikan lagi ke P19 hari ini kita akan kembalikan ke pihak penyidik Polda Jawa Barat. Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlian membantah anggapan bahwa kepolisian melakukan kriminalisasi ulama terkait dengan kasus yang menjerat Rizik Syihab. Menurut Anton, setiap warga negara sama di hadapan hukum. Di dalam hukum itu berkata barang siapa yang berbuat. Jadi tidak mengenal kasta, tidak mengenal jabatan. Nanti kalau begitu mungkin di dalam hukum harus ada kecuali pejabat, kecuali mungkin anggota DPR, kecuali ulama tidak boleh dihukum. Kan kita ini ajasnya persamaan dalam hukum. Semua manusia di Indonesia itu sama di dalam hukum. Rizik Syihab menghadapi berbagai kasus hukum. Selain dugaan penodaan Pancasila dengan ancaman hukuman 5 tahun, juga ada kasus dugaan penodaan agama dengan ancaman 6 tahun penjara. Kasus lain adalah Sampurasun menjadi campur racun dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, kasus Palo Arit pada Rupiah dengan ancaman 6 tahun penjara, dan kasus Jenderal berotak Hansip dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, berikut ini beberapa alat bukti yang dimiliki polisi terkait pengungkapan kasus konten pornografi yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan Firza Hussein.
penyidik menetapkan Firza sebagai tersangka setelah menemukan 2 alat bukti yang cukup, yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga barang bukti lainnya. Sementara itu, polisi juga terus mencari keberadaan Rizik Syihab. Rizik telah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, hingga polisi menerbitkan surat perintah membawa untuknya. Selanjutnya, polisi akan berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak keberadaan Rizik yang diduga masih berada di Arab Saudi. Sudah ada panggilan pertama, kedua, kemudian sudah kita surat perintah membawa. Tentunya kita nanti apakah yang bersangkutan ini menggunakan, kita lewat Interpol menggunakan Blue Notice bisa. Blue Notice itu untuk mengetahui aktivitas saja, mengetahui aktivitas dan kemudian di mana posisinya bisa. Kemudian nanti kalau misalnya pemeriksaan daripada tersangka Firza ini sudah selesai semua, kan nanti apakah ada kaitannya atau tidak, sedang kita dalami semua. Selain mencari keberadaan Rizik Syihab, kepolisian juga terus menyelidiki pihak yang menyebarkan percakapan berkonten pornografi yang diduga dilakukan Firza dan Rizik. Namun hingga kini, polisi masih belum mendapatkan titik terang siapa pelaku di balik tersebarnya percakapan bermuatan pornografi tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini kembali menegaskan pesan agar semua pihak menjaga keutuhan NKRI. Pihak manapun yang melanggar hukum akan digebuk. Demikian istilah Presiden. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa pada siang tadi, Presiden menyatakan demo untuk menyampaikan aspirasi dipersilahkan. Tapi kalau melanggar hukum harus digebuk. Ini untuk pertama kalinya Presiden menggunakan istilah gebuk. Presiden juga menegaskan pesan ini berlaku untuk siapa saja dan kelompok manapun. Presiden juga menduga ada kelompok yang tengah berusaha memframing situasi politik keamanan belakangan ini. Terkait dengan keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI, Presiden menyatakan prosesnya diserahkan penuh pada Menko Polhukam dan ini bukan upaya tiba-tiba. Rapat soal pembubaran HTI sudah berkali-kali dilakukan sejak 6 bulan lalu. Dan produk-produk di daerah. Kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan pesan agar gesekan-gesekan di masyarakat dihentikan. Presiden mengingatkan masyarakat agar berhenti saling ejek dan saling hujat di antara masyarakat karena kita semua bersaudara. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal ketegangan yang terjadi di masyarakat pasca Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis pidana 2 tahun penjara dan disertai penahanan kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Usai bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka Jakarta Selasa 16 Mei 2017, Presiden meminta agar gesekan di masyarakat segera disudahi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan tersebut untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menfitnah karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Kita adalah saudara, saudara sebangsa dan setanah air. Pernyataan Presiden ini disambut sejumlah tokoh agama. Mereka pun tegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan memperkokoh persatuan bangsa. Kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ada manipulasi di mana dibenturkan ya kepentingan-kepentingan agama dengan politik, dan itulah politisasi agama yang terjadi. Ya, kalau pola-pola ini terus terjadi, ini nggak sehat bagi demokrasi kita, Pancasila, bagi keutuhan NKRI.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas oknum yang mengganggu Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya Satgas Pangan menemukan dugaan penimbunan